Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Jokowi bisa dipidana. Nah, kalau Jokowi bisa dipidana, ya masuk penjara dong. Tapi ungkapan Mahfud MD benar begitu kan ya, menegaskan bahwa ya seorang Jokowi itu tetap sah menjadi seorang presiden meskipun ada dugaan palsu atau asli ya ijazahnya di situ, tapi bisa dipidana. Ngeri-ngeri sedap, Bos. Ngeri-ngeri sedap kalau sudah seperti itu begitu ya. Nampaknya ungkapan-ungkapan apa yang kemudian disampaikan Mahfud MD benar ya, dan sekarang realitanya dugaan ijazah palsu yang dituduhkan ke Jokowi ya nanti akan dibuktikan di persidangan. Ada ahli forensik, ada ahli telematika dan sebagainya. Apakah ini akan dibantah habis-habisan dengan keahlian mereka atau begitu pula sebaliknya? Nah, itu yang kita lihat ya. Ya bisa saja seorang Jokowi ketar-ketir ini, Bos. Ya, karena apa? Karena kalau memang ijazahnya asli begitu kan ya, orang-orang akan melihat ya, kenapa tidak ditunjukin sejak dulu? Kenapa ini kok semakin memuncak spekulasinya begitu ya? Bahkan yang menjadi korban Pak Bang Tri ya, yang kemudian ada di penjara. Apakah soal ini? Ini ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa ya saya pribadi melihat begitu kan ya, ketika ada orang yang menuduh dugaan ijazah palsu, seharusnya Jokowi kan panggil begitu sebagai presiden dulu, panggil kan 10 tahun, panggil ini ijazah saya asli kan, biar terbantahkan begitu. Kenapa larut-larut ini begitu kan, sehingga ya tetap nama Jokowi yang dibicarakan. Apakah ini sengaja dibiarkan ya atau bagaimana? Tapi yang jelas dengan hal-hal yang kemudian terjadi seperti ini, orang akan melihat begitu, semakin ada dugaan kuat. Ya, jalan satu-satunya di persidangan. Nah, ngeri ya. Semoga saja di persidangan nanti begitu kan ya. Misalnya kasus ijazah Pak Jokowi yang sekarang ini, saya ikut bicara sebentar kemarin. Saya sih tidak peduli apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Saya tidak peduli karena itu tidak akan ada akibatnya terhadap proses ketatanegaraan kita. Dalam arti begini, taruhlah misalnya, betul tuh ijazah Pak Jokowi palsu misalnya. Lalu ada yang mengatakan gini, kalau betul ijazah Pak Jokowi palsu, maka seluruh keputusan-keputusannya selama menjadi presiden itu batal, tidak sah. Saya bilang enggak lah. Apa hubungannya? Itu kan hukum tata negara. Kalau pidana iya. Pidananya bisa. Kalau terjadi pemalsuan, itu karena kebohongan. Kebohongan publik karena pemalsuan. Itu bisa, tapi pidana itu tidak menyangkut ketatanegaraan ke orangnya. Kalau ketatanegaraan misalnya pengadilan memutuskan hari ini, Presiden kemarin ijazahnya palsu, maka semua keputusan jasa ya bubar negara ini. Makanya Mahfud MD bercerita soal dugaan-dugaan yang kemudian muncul begitu. Tapi masyarakat hari ini begitu kan ya, mempertanyakan kenapa Mahfud MD itu dulu bungkam begitu kan ya ketika menjadi menterinya. Itu yang kemudian dipertanyakan. Dipertanyakan. Salah satunya begitu komentar netizen yang mempertanyakan ini adalah ini, dugaan ijazah palsu sudah muncul lama. Tapi ya pendukung Jokowi ya macam Mahfud MD kan malah ikut membungkam yang mengungkap. Jangan pura-pura kamu ikut terlibat ya, katanya begitu kan. Ini komentar dari netizen ya. Jadi artinya apa? Artinya kita tahu bahwa persoalan-persoalan ini kan pasti ada sisi politik begitu kan. Kita tidak hanya melihat dari panggung depannya saja, tapi di satu sisi harus melihat panggung belakangnya. Lawang ya kok sudah sah top Pak Mahfud MD. Kalau nggak sah, takut nanti para menterinya juga disuruh kembalikan uang gaji yang diterima. Bagaimana mungkin tetap sah jadi presiden hasil dari dokumen pemalsuan ijazah sebagai syarat untuk menjadi kandidat? Nah, lalu kemudian apakah batal semua? Secara konstitusi dan demokrasi pemilihan kita begitu kan ya, yang dipilih oleh rakyat itu sah begitu.
Tapi kita lihat saja begitu, soal pemalsuan itu kan ada undang-undangnya sendiri. Ada pemalsuan, ada kebohongan, begitu ada ketidakjujuran, kan ada undang-undangnya sendiri di negara kita. Dan itu yang akan kemudian diproses, dipertanyakan, lalu kemudian dituntut. Kalau sudah dituntut seperti ini, maka bukan tidak mungkin orang-orang akan melihat ya, hanya ya yang menjadi bukti itu di persidangan begitu kan ya, yang masalah benar atau palsu atau apa di persidangan nanti begitu. Sayangnya UGM ini kena juga pada akhirnya sebagai saksi dan sebagainya ya. Ya, saya melihat ini lebih bagus begitu di persidangan. Karena apa? Karena kita jalan satu-satunya adalah kalau muncul spekulasinya, masyarakat sana sini ya ujung-ujungnya tidak menemukan titik temu bahwa ini asli atau tidak. Tapi kan kita lihat saja yang beredar. Beredar pertama kali dari siapa begitu? Ini kan ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira bahwa ya ijazah-ijazah ini begitu kan ya harus diungkapkan secara masif, secara maksimal. Sebenarnya nama Jokowi sudah tidak muncul begitu karena ada dugaan ijazah palsu sana sini muncul. Apakah ini sengaja diredam dulu lah lalu kemudian diviralkan atau bagaimana begitu kan, sehingga Jokowi sendiri yang melaporkan. Justru seorang Jokowi melaporkan itu kan nampaknya semakin blunder kepada seorang Jokowi. Ini Pak Mahfud ya yang saya hormati, tolong Pak jangan kasih info yang bikin rakyat itu jadi bodoh. Jangan bikin nambah dosa ke rakyat. Bikin info yang benar. Salah katakan salah, benar katakan benar. Jangan dokumen bodong masih mengatakan sah jadi presiden walaupun saya awam soal hukum tapi logika Anda. Ya, ini kan sudah disampaikan secara undang-undang dan demokrasi pemilihan itu sah memang. Ya undang-undangnya begitu kan. Tapi di dalamnya misalnya ada dugaan palsu, ada asli atau tidak begitu kan ya. Itu bukan urusan Pak Mahfud MD begitu kan. Ya kayak yang urusannya adalah penegak hukum. Artinya apa? Artinya jangan kemudian dianggap sebagai sah atau tidak sahnya begitu. Tapi kita lihat dari perilaku mereka begitu. Artinya apa? Artinya kalau memang ada nuansa-nuansa nuansa-nuansa palsu begitu kan ya, nuansa-nuansa palsu, maka kemudian yang akan terjadi kan dihakimi begitu. Ya bisa masuk penjara. Jadi kalau palsu maka kita ya dipimpin 10 tahun dari ijazah palsu pada akhirnya. Kalau itu pun palsu. Kalau asli ya kita lihat saja begitu kan. Lalu kemudian batal semua pada kebijakan-kebijakannya. Mau dibatalkan ya buat apa juga begitu. Kita kan dianggap tertipu pada akhirnya. Jadi saya kira ini menjadi problem besar begitu kan ya, bahwa di negara kita secepat mungkin pengadilan ini begitu kan segera disidangkan saja biar ketahuan mana yang asli dan mana yang buruk, palsu. Kalau seperti ini terus kan logikanya kan ada. Jadi pintu masuk sebenarnya PDIP itu harus bersuara begitu kan ya soal ijazah-ijazah itu begitu ya. Saya kira timnya nanti begitu kan ya akan muncul ya. Waktu pendaftaran tidak mungkin Jokowi sendiri, pasti yang mempersiapkan berkas-berkasnya siapa ya, terus kemudian di KPU yang nerima siapa, yang ngecek siapa begitu. Walaupun sudah ada klarifikasi begitu dari KPU bahwa ijazah Jokowi asli, terus kemudian dari kader PDIP mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tapi kan mesti dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Buat apa sih untuk menyampaikan kepada masyarakat ya, kalau toh pada hakikatnya itu adalah ya tunjukkan aja begitu. Maksud saya begitu. Ya tunjukkan aja begitu kepada masyarakat Indonesia biar apa? Biar clear begitu. Ya misalnya seperti Rismon, ya seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, panggillah begitu. Panggilnya ke rumahnya, lalu kemudian ini loh ijazah saya. Kan sebaiknya seperti itu begitu. Tapi justru yang dilakukan Jokowi ya tidak menunjukkan itu begitu kan. Ya, kenapa? Ya nggak tahu sih apakah ini sengaja diredam sana sini, wallahu a'lam. Kan agak lucu-lucu juga begitu. Jadi orang-orang akan melihat begitu kan. Orang-orang akan melihat. Jadi
Iya, saya kira ini sudah sah begitu kan ya, sudah sah begitu. Walaupun banyak yang mengatakan tak sah Pak, tidak sah Pak, jabatannya kan hasil dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Ini komentar dari netizen. Nih, benarkah dulu ya trader berdasarkan Undang-Undang 42 2005 pasal 5 poin B syarat jadi presiden minimal SMA atau sederajat. Jadi yang benar sah-sah aja karena ijazah itu cuma bonus lah ya, tapi dia bakal dipidana menurut ya Undang-Undang KUH pasal 23 ayat 2 tentang pemalsuan surat yang memberikan kerugian. Dan ini undang-undangnya sudah disebutkan begitu kan. Artinya secara tidak langsung kalau toh pada hakikatnya undang-undangnya sudah disebutkan seperti itu begitu. Ya secara kepemimpinan, secara demokrasi sah begitu. Tapi ada pasal-pasal yang kemudian bertentangan dengan pemalsuan. Ini yang kemudian dituntut di situ begitu. Kalau dugaannya ini benar bahwa ini palsu, wah, jelas Jokowi akan masuk penjara begitu. Jelas di situ begitu. Semoga saja ini hukum dan penegakan hukum dan seadil-adilnya mencari bukti begitu kan. Karena hanya ahli forensik yang tahu. ahli forensik yang tahu begitu. Jadi dia akan seperti para hakim nantinya akan mendatangkan para ahli-ahli itu begitu. Jadi saya kira ya sebelum terlambat, menurut saya pribadi begitu kan ya, Roy Suryo, Dr. Tifa, terus kemudian Rismond temui Jokowi, ya datang di situ panggil dan Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ini lebih penting, lebih bagus begitu. Lebih bagus daripada muncul spekulasi-spekulasi di timeline X begitu kan, ya muncul narasi-narasi sana sini begitu. Kalau memang asli oke lah asli, kalau memang palsu wah bisa saja berujung di penjara. ya buat apa ada dendam sana sini begitu kan ya, kok tanya padahal ini kan tanya baik-baik, bukan soal kuar-kuar sana sini, pada ujung-ujungnya kan kita menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang tidak, itu aja sih sebenarnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.